Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan sedikit hasil kerja kelompok kami dalam berupa video ini yang bertemakan tentang case study pendekatan Adlerian, dosen pengampu Mistika Febriani MPD. Mohon kiranya kepada teman-teman sekalian dapat menyaksikan video kami hingga selesai agar apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sesi materi. 2.1 General Overview dari teori Adler. Pendekatan Adlerian berfokus pada membantu klien untuk memahami bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri, orang lain, dan kehidupan, dan untuk lebih menghargai kekuatan dan aset mereka sambil menghindari persepsi dan perilaku kontraproduksi yang telah mengarah pada pengembangan dan pemeliharaan gejala perilaku dalam hidup mereka. Gemeinschaftgefühl, yang berarti perasaan komunitas dalam bahasa Jerman asli, melibatkan rasa memiliki, menjadi bagian dari arus umat manusia dan terhubung dengan sesama manusia. Kepentingan sosial mewujudkan perasaan komunitas ini, dan itu dapat dilihat dari kontribusi yang diberikan seorang kepada masyarakat melalui persahabatan, pekerjaan, dan kerjasama dengan orang lain. Prosedur terapeutik yang biasa digunakan oleh terapis Adlerian untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perubahan termasuk golongan, konfrontasi, pemberian label ulang, restrukturisasi kognitif, humor, intervensi, paradoks, interpretasi, tugas pekerjaan rumah, dan pengajaran keterampilan perilaku baru. Adlerians menekankan pendekatan terapi yang demokratis dan kolaboratif, dan klien dan terapis biasanya mendiskusikan dan memutuskan semua proses yang mengarah ke dan termasuk pengembangan keterampilan perilaku baru. Adlerians menekankan pendekatan terapi yang demokratis dan kolaboratif, dan klien dan terapis biasanya mendiskusikan dan memutuskan semua proses yang mengarah ke dan termasuk penghentian. Penekanan pada penyelarasan tujuan memberikan kerangka acuan umum untuk menilai hasil terapi. 2.2 Perspektif terapi Adler pada kasus Ruth. Ruth percaya dia adalah orang yang paling terpengaruh oleh ketidakbahagiaannya. Keluarganya baik dan pengertian. Ruth adalah seorang ibu rumah tangga dan ibu sampai anak-anaknya menjadi remaja. Cinta dan keintiman. Saya hanya memiliki satu hubungan. John dan saya mulai berkencan setelah saya lulus dari sekolah menengah. Kami menikah dan kami sudah bersama sejak itu. John bilang dia sudah lama tertarik padaku sebelum kami berkencan. Dia melihat saya di gereja, pekerjaan. Saya telah bekerja sepanjang hidup dan saya di rumah. Pertama, rumah ayah saya, dan sekarang rumah saya sendiri. Saya telah merawat anak-anak dan rumah sejak saya masih remaja. Persahabatan dan komunitas. Saya telah mengembangkan beberapa teman baik baru ini di sekolah. Saya merasa bahwa sekolah telah menjadi titik balik bagi saya, baik untuk bekerja maupun memiliki orang untuk diajak berbicara. 2.3 Cara kerja Jerry Corey dengan Ruth dari perspektif Adler. Memandu intervensi saya dengan dia adalah bahwa meskipun dia telah dipengaruhi oleh masa lalunya, dia tidak harus dibentuk olehnya. Premis penentuan nasib sendiri ini hanya menyisakan sedikit ruang bagi klien untuk mengambil peran sebagai korban pasif awal untuk faktor-faktor sosial yang berkontribusi pada perkembangan psikologisnya. Sesuai dengan semangat Adlerian, saya berfungsi sebagai terapis dengan keyakinan bahwa bukan pengalaman masa kecilnya sendiri yang penting. Sebaliknya, itu adalah sikapnya terhadap peristiwa-peristiwa ini. Karena pengaruh awal ini mungkin telah mengarah pada perkembangan kepercayaan dan asumsi yang salah dalam gaya hidupnya. Saya akan bersamanya mengeksplorasi bagaimana rasanya di rumah saat dia tumbuh dewasa. Seperti yang terlihat dari Dr. Handes, Britter, dan Nicole bekerja dengan Ruth, terapis Adlerian biasanya menggunakan kuesioner gaya hidup dalam membuat penilaian awal klien.
dan dalam merumuskan tujuan dan arah terapis. Kuesioner ini mengumpulkan informasi tentang pengalaman masa kecil klien, terutama yang berkaitan dengan pengaruh keluarga, urutan kelahiran, hubungan masing-masing anggota keluarga lainnya, kenangan awal, dan materi relevan lainnya yang akan memberikan petunjuk tentang kekuatan sosial yang mempengaruhi klien, pembentukan kepribadian. 4. Tujuan utama dalam pendekatan Adlerian untuk terapi dengan Rohn sesuai dengan 4 fase proses terapeutik. Tujuan itu adalah 1. Untuk membangun dan melihara hubungan kerja yang efektif dengan Rohn. 2. Untuk memberikan iklim terapeutik di mana dia dapat memahami keyakinan dan perasaan dasarnya tentang dirinya sendiri. 3. Untuk membantunya mencapai wawasan tentang dirinya, tujuan yang salah dan perilaku yang merugikan diri sendiri. Dan yang keempat, untuk membantunya mengembangkan cara berpikir, merasakan, dan berperilaku alternatif dengan mendorongnya untuk menerjemahkan wawasannya ke dalam tindakan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Jika ada waktu luang, kita dapat bertemu kembali di mata kuliah yang sama ataupun dengan mata kuliah yang berbeda. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.